Vano sebenarnya telah memikirkan rencana ini juga, tetapi dia juga senang atas nama Kinan. Sungguh luar biasa bahwa kamu bisa membuat rencana yang begitu hebat. Kinan berkedip kosong padanya. Dia merasa rencananya tidak terlalu sulit untuk dipikirkan. Kemudian lagi, wanita lain manapun mungkin tidak akan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan situasinya sendiri untuk melancarkan serangan balasan tepat setelah percobaan pembunuhan atas hidupnya. Tidak hanya itu, rencananya bahkan mengikat semua kekuatan kuat yang tersedia di kota A. Beberapa kekuatan ini cukup untuk menggulingkan seluruh negeri. Keberanian untuk membuat rencana untuk memanfaatkan semuanya cukup terpuji, tetapi bagi Kinan, mereka hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Setelah rencana ditetapkan, Vano segera menemukan Kinan tim pengacara untuk menyusun dan mengirim tagihan pengaduan ke pengadilan. Terdakwa adalah Chelsea. Dia adalah pewaris keluarga Gustama, wanita muda paling kuat di negara dan seseorang berani menagihnya. Saat tagihan diajukan, pengadilan menghubungi keluarga Gustama. Orang yang menjawab telepon adalah Rosa, dan dia sangat marah. Chelsea kecilku hanya berpikir untuk memberinya pelajaran kecil dan bahkan tidak menyentuhnya, namun dia berani mengajukan tuntutan. Apakah dia tahu dengan siapa dia berhadapan? Penatua Gustama dan Nyonya Tua Gustama sama-sama terkejut. Nyonya Tua Gustama mungkin memiliki banyak cucu, tetapi Chelsea adalah satu-satunya cucu perempuannya. Dia sangat marah ketika dia mengetahui hal ini. Wanita itu benar-benar tidak peka, karena dia aman maka dia seharusnya membiarkan semuanya tenang. Dia berani menagih Chelsea-ku, apakah dia tidak takut melintasi keluarga Gustama kita? Keluarga Gustama bukanlah keluarga sederhana, mereka adalah mertua dari keluarga Dharmawangsa dan memiliki hubungan keluarga dengan presiden dan banyak keluarga kuat lainnya di negara ini. Betapa bodohnya wanita itu untuk berani menuntut Chelsea? Tidakkah dia tahu ini akan membuat keluarga paling kuat di seluruh negara menjadi musuhnya? Penatua Gustama lebih berhati-hati. Dia memiliki keluarga dirgantara di belakangnya. Dia bukan wanita sembarangan yang harus kita remehkan. Jadi apa? Dia hanya menantu perempuan yang bercerai dari keluarga dirgantara. Mereka tidak akan menjaganya, sembur Rosa dengan cemoohan. Bahkan jika dia memiliki keluarga dirgantara di belakangnya, dapatkah mereka bertarung dengan kumpulan begitu banyak keluarga kuat? Apa bedanya jika mereka tidak bisa? Adalah kebenaran bahwa Chelsea salah dan bahkan presiden pun tahu tentang ini. Apakah menurutmu kita masih bisa menutupinya? Penatua Gustama menghela nafas. Bagaimanapun, kali ini kelemahan kita telah terungkap dan satu-satunya solusi adalah membuat wanita itu membatalkan dakwaannya. Aku secara pribadi akan memintanya melakukan itu sekarang. Rosa berdiri dan mengumumkan dengan puas. Dia pikir dia bisa secara pribadi menekan Kinan untuk melakukan perintahnya. Pada akhirnya, Kinan bahkan tidak ingin bertemu dengannya. Penjaga memberitahunya bahwa Kinan masih trauma dengan kejadian sebelumnya dan tidak bisa menemui siapapun. Itu adalah perintah dokter. Dia kemudian menuntut untuk melihat Vano. Itu bahkan lebih mustahil. Tuan muda Vano baru saja bangun dari komanya dan telah mengerahkan dirinya dari semua berlari dan berjalan kemarin. Luka-lukanya semakin parah dan kecuali Nyonya bersedia bertanggung jawab atas kesehatannya, kami tidak dapat mengizinkan Nyonya untuk melihatnya. Ini adalah pertama kalinya Rosa ditunjukkan pintunya. Di kota A, tidak. Di seluruh negeri, siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Bahkan setelah dia menikah dengan keluarga Gustama, mereka selalu menghormatinya. Dia adalah putri keluarga Dharmawangsa, satu-satunya adik perempuan Presiden Nyonya. Yang lain tidak sabar untuk menghisapnya, tetapi Kinan dan Vano sama-sama menolak untuk melihatnya. Kebencian Rosa terhadap mereka semakin meningkat. Namun,
dia masih cukup berpikiran jernih untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa menerobos masuk seperti yang dia inginkan. Karena itu, dia mengubah kebijaksanaan. Karena Vano menolak untuk bertemu dengannya, maka dia akan pergi mencari bantuan Nyonya Presiden. Jika Nyonya Presiden ingin melihat mereka, mereka tidak punya pilihan selain menurutinya. Rosa bergegas ke rumah Presiden. Setelah Nyonya Presiden mendengarkan keluhannya, dia berkata dengan ringan, wajar jika mereka menuduhnya, dia benar-benar keluar dari barisan kali ini. Rosa segera merasa dirugikan. Tapi Kak, Chelsea tidak benar-benar melakukan apa-apa. Dia hanya memberi wanita itu pelajaran karena wanita itu memiliki kehadiran yang mengganggu. Bagaimana kamu bisa menyalahkan itu pada Chelsea? Apakah benar-benar perlu bagi mereka untuk berpegangan pada pelanggaran kecil ini jadi sulit? Jelas mereka meremehkan keluarga Gustama dan keluarga Dharmawangsa kita. Nyonya Presiden mengerutkan kening. Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih menolak untuk melihat kesalahan anak itu. Karena terlalu protektif kamu, Chelsea berakhir dalam keadaan ini. Jika dia tidak menyerahkan lokasi Kinan, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi? Kinan akan mati kelaparan dikunci di ruang bawah tanah, dan ini adalah pembunuhan berencana karena ruang bawah tanah disegel untuk mencegah orang lain menemukan tubuhnya. Ini tidak bisa diabaikan hanya karena, untungnya, Kinan akhirnya terselamatkan. Rosa tahu kakaknya selalu memiliki hati yang lembut, jadi dia mulai menangis. Kak, aku tahu bahwa Chelsea telah melewati batas kali ini dan dia benar-benar telah mempelajari pelajarannya. Dia tidak tidur sedikit pun tadi malam dan berjalan tanpa senyum sepanjang pagi ini. Dia benar-benar mengenalnya kesalahan, dan itulah mengapa aku merasa dia harus memaafkannya. Terlebih lagi, dia masih muda, kita tidak boleh merusak seluruh hidupnya hanya karena kesalahan kecil. Seperti yang dia harapkan, Nyonya Presiden melunakkan sikapnya. Jika dia benar-benar bertobat atas kesalahannya maka itu bagus. Namun, aku tidak dapat melakukan apa-apa jika keluarga Dirgantara ingin mengajukan tuntutan. Ini benar-benar bukan tempatku untuk meminta mereka membatalkan. Baiklah, aku akan membantumu menghubungi mereka, tapi aku akan menghindari negosiasi. Apakah mereka bersedia memaafkan Chelsea? Itu semua tergantung pada sikap Chelsea. Rosa langsung tersenyum. Terima kasih, Kak. Ayo cari mereka sekarang. Jika kamu tidak di pihak kami, aku khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Chelsea. Nyonya Presiden memandang saudara perempuannya dan merasakan sakit kepala datang. Meskipun mereka mengatakan dosa pangeran dan rakyat jelata sama, ketika dosa pangeran diketahui, itu masih akan menempatkan kaisar di tempat yang sulit. Oleh karena itu, Ibu Presiden hanya dapat membentuk jembatan. Tetapi bagaimana keadaannya di masa depan, dia tidak akan melibatkan dirinya. Nyonya Presiden menelepon Vano. Nada suaranya lembut dan kata-katanya tidak konfrontatif tetapi penuh seni. Kudengar Kinan masih belum pulih dan keluarga Gustama benar-benar merasa kasihan tentang itu. Kali ini memang kesalahan Chelsea. Jadi tidak peduli apa dia harus meminta maaf secara pribadi kepada Kinan. Keluarga Gustama juga ingin mengunjunginya, jadi aku bertanya-tanya, kapan kalian berdua akan bebas? Tentu saja, Vano memberikan wajahnya. Karena keluarga Gustama memiliki niat untuk meminta maaf, maka kita akan menyambutnya. Namun, kita berdua masih dalam pemulihan, jadi jika memungkinkan, bisakah mereka datang besok karena kakekku akan ada di kota juga? Penatua Dirgantara juga akan ada di sana? Sempurna. Aku akan memberitahu mereka untuk berkunjung besok. Oke. Nyonya Presiden melanjutkan pembicaraan lebih lama sebelum menutup telepon. Kak, bagaimana hasilnya? Rosa di sampingnya bertanya dengan cemas. Nyonya Presiden menjelaskan perlahan, besok,
Penatua Dirgantara akan datang ke kota A dan kalian semua dapat melihat mereka saat itu. Namun, kunci pertemuan ini adalah untuk menenangkan Penatua Dirgantara. Jika kamu memiliki janji bahwa dia tidak akan melanjutkan ini lebih jauh, maka keluarga Dirgantara akan mengikuti perintahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.